Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari Senin 26 Juli 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari Senin ini, 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama merenungkan bagian dari pasal 21 ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan-Mu yang begitu nyata dan kasih-Mu yang boleh kami alami dari hari ke hari. Juga pada saat ini kami kembali ingin belajar firman Tuhan. Mampukan kami bukan saja untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan, tetapi juga lebih dari semua itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-7 dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ini. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membangun patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-6. Allah bekerja secara misterius dan rancangannya seringkali tidak dapat dimengerti oleh banyak orang. Raja Hizkia yang baik pada akhirnya belajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau kita belajar dalam pasal yang ke-18 sampai 19. Namun tidak demikian oleh raja selanjutnya, yakni anak dari Hizkia bernama Raja Manasye. Raja Manasye adalah Raja Yehuda yang dikenal paling jahat. Allah membiarkan Manasye memerintah begitu lamanya. Alkitab mencatat dia memerintah 55 tahun. Dibandingkan dengan ayahnya Raja Hizkia memerintah hanya 29 tahun. Karena itu segala reformasi dan berbagai perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Hizkia sepertinya disapu habis oleh Manasye Raja Yehuda yang jahat, bahkan tidak tersisa sedikit pun. Manasye melakukan apa yang jahat sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan. Yang dilakukannya adalah ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan. Ia membangun kembali mesbah-mesbah bagi Baal. Ia membuat patung Asyera dan sujud menyembah kepada segala tentara langit. Dikatakan ayat yang kedua dan ketiga tadi. Ia mendirikan mesbah-mesbah dan menaruh patung Asyera di rumah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di mana di Yerusalem nama Tuhan ada di sana,
Tetapi Manasye membangun mezbah-mezbah dan menaruh patung Asyera di rumah Tuhan. Raja Manasye juga lebih kejam lagi. Ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Satu kekejian yang luar biasa. Selain dia menyembah dan mempersembahkan anaknya, hal keji lagi yang dilakukan oleh Manasye adalah semua ramalan, ada telaah, itu juga dilakukannya. Dan firman mengatakan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Ia juga banyak mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena segala dosa yang dilakukan oleh Manasye, Tuhan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda sehingga membisingkan telinga orang yang mendengarnya. Ayat 12-14 mengatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus dibalikan pula penunggi. Ayat 14, aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah nubuatan yang diberikan dan menjadi hukuman atas Yehuda. Kita melihat kejahatan seorang pemimpin memiliki konsekuensi yang berdampak luas pada rakyatnya. Inilah yang disebut solidaritas bersama. Artinya Allah menganggap seluruh masyarakat ikut berdosa ketika pemimpin mereka berdosa. Tetapi solidaritas bersama tidak berlaku pada hal negatif saja, tetapi juga dalam aspek positifnya. Contoh, ketika Allah memberkati Fir'aun karena Allah memberkati Yusuf. Apakah kita sadar bahwa seorang pemimpin sangat menentukan masa depan rakyatnya? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan pemimpin bangsa kita yang saat ini menurut saya banyak sekali tantangan yang harus dihadapinya. Saya secara pribadi bersyukur oleh karena kepemimpinan presiden saat ini banyak sekali kemajuan-kemajuan yang terjadi. Namun sekarang ini pemimpin kita mengalami banyak tantangan oleh karena pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan. Bahkan bukan saja perang terhadap pandemi COVID yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, tapi juga perang terhadap orang-orang yang menggunakan kesempatan pandemi ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada. Sehingga banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah kita. Tapi kita bersyukur karena kita boleh mengalami kemajuan-kemajuan dan perbaikan-perbaikan yang sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini yang menjadi perenungan bagi kita. Seorang pemimpin sangat menentukan masa depan rakyatnya. Karena itu baiklah kita juga terus mendoakan para pemimpin kita supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, walaupun mungkin mereka belum mengenal jalan kebenaran di dalam Kristus. Tetapi kita mendoakan ada prinsip-prinsip umum yang dipegang, kebaikan-kebaikan umum yang dipegang oleh para pemimpin kita,
sehingga mereka dapat menerapkan keadilan dan kebenaran. Dan kita meyakini pemimpin yang melakukan hal yang demikian mendatangkan kemajuan bagi rakyatnya. Nah, ke depan kita juga akan memilih pemimpin-pemimpin yang baru untuk bangsa kita. Dari pengalaman ini, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita, sehingga mendatangkan kemajuan, bukan kemunduran bagi bangsa kita. Pemimpin yang mempersatukan bangsa kita, bukan yang akhirnya memecah belah oleh karena dibiarkannya kaum-kaum intoleran maupun juga yang merusak bangsa. Dan pemimpin kita saat ini begitu berani menindak setiap tindakan-tindakan yang merusak. Kita doakan supaya para pemimpin kita dapat melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Tuhan yang mengatur. Seringkali kita tidak memahami apa yang Tuhan mau nyatakan. Tetapi berdasarkan firman Tuhan kita diajarkan bahwa rencana Tuhan adalah sesuatu untuk yang baik bagi kita sebagai umat Tuhan, demikian juga secara umum bagi seluruh umat manusia, rakyat Indonesia. Kita berdoa supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan segala persoalan-persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini boleh terselesaikan oleh karena pertolongan Tuhan melalui para pemimpin yang melakukan tindakan yang baik untuk bangsa ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan oleh karena firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk menerapkan setiap firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami yang hidup dalam ketaatan dan melakukan segenap firman Tuhan. Dan kami secara khusus mendoakan untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa Indonesia. Mampukan pemimpin-pemimpin kami untuk dapat mengatasi persoalan negeri ini, sehingga semuanya dapat teratasi dan bangsa kami boleh mengalami kerukunan, kedamaian sesuai dengan yang dicita-citakan. Segala upaya yang ingin merusak bangsa ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menghancurkan segala perusak-perusak yang ingin mengacau balokkan bangsa kami melalui pemerintah dengan tentara dan polisi yang menolong pemerintah untuk memberikan keamanan bagi bangsa ini. Tuhan mampukan supaya mereka dapat mengatasi persoalan negeri dengan baik. Terlebih di masa pandemi ini yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Tuhan juga memberkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini boleh segera berakhir dan seluruh rakyat Indonesia dapat menjalani kehidupan dalam kebahagiaan dan bersama-sama memajukan bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia boleh saling mendukung dan mendatangkan kemajuan bagi bangsa ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.